Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 2B? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ibu kelas 2B, hari ini di jam pertama di kelas 2B pelajarannya tematik ya, tematik muatan pembelajarannya yaitu PPKN ya. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya seperti biasa, ibu selalu akan mengingatkan ya setiap sebelum belajar, yaitu 5M ya. Kalian harus mencuci tangan apabila kalian sehabis memegang apapun ya, sesuatu, atau kalian pakai hand sanitizer ya. Terus kalian memakai masker kalau kalian keluar dari rumah. Terus menjaga jarak ya dengan orang lain. Terus membatasi mobilitas kalau kamu berada di kendaraan umum ya. Tapi kalau bisa kamu jangan keluar lah gitu ya, jangan pergi gitu, di rumah aja. Nah, yang kelima yaitu menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada ada kerumunan itu harus dijauhi, apalagi kerumunannya banyak yang tidak memakai masker gitu. Tapi kalau misalnya mereka prokes, menjaga kesehatan prokes, memakai masker ya, ada cuci tangannya, itu sih nggak apa-apa gitu. Oke, itu selanjutnya kita baca doa belajar terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik anak-anak ya. Muatan pembelajaran PPKN itu kita sudah masuk ke subtema 4 ya. Kita masuk ke subtema 4, kita masih tema 2, bermain di lingkungan rumah. Terus subtema 4, bermain di tempat wisata. Dan muatan pembelajaran PPKN itu ada di pembelajaran 1, 5 dan 2, 5 dan 6 ya. Nah, di pembelajaran 2 di halaman 128 ya. Ini sih masih tentang aturan ya, aturan yang harus kamu patuhi saat kamu berada di luar rumah. Nah, kalau di subtema 4 itu berada di tempat wisata, berarti kamu harus mematuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Coba kamu buka halaman 128, pengalaman Anto yang tidak menyenangkan. Jadi pengalaman itu ada 2, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau pengalaman yang menyenangkan itu berarti misalnya kamu mendapatkan sepeda ya, dibelikan sepeda saat kamu ulang tahun. Terus misalnya kamu dibelikan sepatu saat kamu naik kelas 3 misalnya gitu ya. Itu pengalaman menyenangkan. Ulang tahun kamu dirayakan, atau kamu pokoknya kalau yang menyenangkan tuh yang indah-indah. Tapi kalau pengalaman yang tidak menyenangkan, misalnya jatuh dari pohon, jatuh dari sepeda ya, mendapatkan nilai jelek, tidak naik kelas, itu pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Berarti yang jelek-jelek lah gitu, yang sedih-sedih, itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, coba kita lihat. Hari itu guru mengajak murid-murid ke taman bunga. Murid-murid diajak untuk mengenal tanaman. Saat berkunjung di taman bunga, Anto dan Bian memisahkan diri. Tiba-tiba terdengar suara pot pecah. Ternyata itu ulah Anto dan Bian. Karena bercanda, Anto menginjak pot bunga hingga pecah. Anto merasa bersalah. Anto lalu meminta maaf kepada petugas taman bunga. Petugas menasihati Anto untuk tidak bercanda lagi. Nah, jadi ini salah satu anak yang tidak mengikuti aturan ya.
harusnya dia ikut sama rombongan guru-guru ya, rombongan ibu guru misalnya, tapi dia malah memisahkan diri. Itu udah melanggar aturan tuh ya. Terus bercanda di tempat wisata ya, di taman bunga dia bercanda, itu juga udah melanggar aturan ya. Ya, itu semua sudah melanggar aturan. Makanya di sini judulnya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Jadi pengalaman yang tidak menyenangkan, kalau kamu mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan karena kamu tidak mengikuti aturan gitu. Coba kalau kamu mengikuti aturan, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Oke. Nah, itu nanti yang bawahnya, beri tanda centang untuk sikap yang terpuji, beri tanda silang untuk sikap yang tidak terpuji. Itu tugasnya ya. Itu kerjakan di foto ya, halaman 128. Lanjut ke pembelajaran 5 ya. Pembelajaran 5 halaman 144. Nah, kalau yang ini saat kamu berada di kolam renang ya. Nah, kalau ini apalagi kalau kamu berada di kolam renang, itu harus mematuhi aturan. Kalau kamu tidak mematuhi aturan, kamu tidak akan musibah, akan mendapatkan musibah gitu ya. Keselamatan kamu juga tidak akan terjaga ya. Nah, contoh aturan saat kamu berada di kolam renang itu biasanya misalnya ya, tidak boleh lari-larian ya, dilarang lari-lari di pinggir kolam yang licin, itu dilarang keras. Karena apa? Kalau kamu lari-lari di pinggir kolam, takutnya karena itu kan basah kan ya, kondisinya basah, pinggir kolam itu, kamu terpleset, jatuh, kepala kamu terbentur lantai, pecah, berdarah. Nah, itu maksudnya ibu tuh, kamu tidak keselamatan kamu tidak akan terjaga ya, itu gitu. Kalau kamu melanggar aturan ya itu akibatnya akan mendapatkan musibah gitu, jatuh, kepala kamu kena kebentur lantai, bocor, berdarah gitu. Terus yang kedua, tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian, itu sangat berbahaya. Jadi kalau waktu saat kamu meluncur ya, kamu naik perosotan di kolam renang ya, itu jangan bercanda, karena bahaya banget kalau kamu bercanda, kamu goyang-goyang ya, atau kamu kakinya diangkat-angkat gitu ya. Bahaya kalau kamu kegelincir ke luar, akibatnya fatal sekali gitu ya. Makanya kalau kamu main perosotan yang di kolam renang itu ya, seperti contoh itu harus hati-hati, tidak boleh bercanda ya. Tidak makan dan minum di kolam renang ya, iyalah nggak boleh ya. Karena apa? Dapat mengotori air yang ada di kolam renang itu gitu. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum di dalam kolam. Tapi kalau di pinggir kolam pun boleh, tapi harus menjaga kebersihannya juga gitu. Kalau habis makan ya buang di tempat sampahnya gitu ya. Tidak membuang sampah sembarang. Nah, ini wajib, ini harus. Jadi peraturan-peraturan empat peraturan ini harus dipatuhi, harus, karena menjaga keselamatan kamu juga gitu. Nah, Ino dan teman-teman, halaman 144, Ino dan teman-teman bermain bola di kolam renang. Mereka bermain dengan bersemangat, namun mereka harus patuh pada peraturan ya. Kamu pokoknya saat kamu berada di kolam renang itu harus mematuhi aturan ya. Jangan berenang di tempat yang dalam, jangan gitu ya. Nah, ini juga beri tanda centang untuk peraturan bagi Ino dan teman-teman. Nah, ini juga di aturan di kolam renang. Kalau yang menurut kamu itu aturan di kolam renang, diberi tanda checklist ya. Halaman 144, di foto juga. Lanjut ke yang pembelajaran 6 halaman 148, itu aturan-aturan saat kamu berada di tempat wisata bersejarah atau museum ya. Nah, di museum
Nah, ini harus ada aturannya juga. Nanti kamu baca aja ya. Di halaman 147 apa aja aturan. Ya, biasanya sih tidak boleh bermain tidak boleh lari-larian di dalam museum, ya, tidak boleh bercanda, ya, tidak boleh makan dan minum. Biasanya seperti itu. Tidak boleh merusak, ya, merusak benda-benda bersejarah itu dilarang, ya. Biasanya sih seperti itu. Tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh merusak, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh bermain atau bercanda di dalam museum, tidak boleh. Oke, nah, beri tanda centang untuk sikap yang tepat. Nah, ini kalau yang halaman 148, beri tanda centang untuk sikap yang tepat, yang baik, yang mana aja. Kalau yang enggak ya nggak usah dicentang gitu. Ya, ini 148 juga dipoto. Itu tugas PPKN. Gampang ya. Nah, selanjutnya adalah seperti biasa evaluasi 4. Ya, evaluasi 4 yang pembelajaran, yang muatan pembelajaran PPKN. Halaman 153 itu juga difoto. Yang difoto tuh yang PPKN-nya aja ya. Biar saya biar agak gede, biar agak besar di dalam, nanti di uploadnya tuh agak besar gitu. Oke? Jadi itu aja tugasnya hari ini ya. Halaman 128, 128, terus 144 dan 148 dan juga 153. Jadi ada 4 tugasnya ya. Oke, itu saja penjelasan dan tugasnya untuk hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.